Tabbat yada abi lahabi wa tab, celaka kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar celaka. Tabbat yada abi lahabi wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Dan tidak bermanfaat, tidak ada gunanya harta yang dimiliki Abu Lahab, status quo yang dimiliki Abu Lahab, privilege yang dimiliki Abu Lahab untuk membela nasibnya di akhirat. Sayasla naran dzata lahab, kelak Abu Lahab akan dimasukkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Bukan hanya Abu Lahab, wa imra'atuhu hammalatal hatab, begitupun dengan istrinya Ummu Jamil, seorang perempuan yang hammalatal hatab, pembawa kayu bakar. Ini semacam metafor bapak-bapak, karena istri Abu Lahab ini tukang fitnah, kesana kemari manasin orang biar benci sama Nabi. Maka metafornya adalah pembawa kayu bakar, ngipas orang, membakarin emosional orang terus supaya benci sama Nabi. Fi jidha hablum min masad. Dan Ummu Jamil istri Abu Lahab itu kemana-mana ya, memintal kalung di lehernya dari sabut tali. Ini juga semacam simbol. Nah, kita akan lihat apa pelajaran yang bisa kita petik ya dari surah Al-Lahab ini. Pertama, pelajarannya adalah ada satu kaidah di dalam Al-Quran bahwa dhammul fa'il bi fi'lihi taqbihan li fi'lihi. Kalau Al-Quran mengecap seseorang, berarti secara tersirat kita juga disuruh untuk menjauhi perilaku orang yang dikecap. Halo, Assalamualaikum. Masih hidup kan ya? Kajian subuh ini banyak syahidnya nih. Takbir, kurang kencang. Takbir, subhanallah, alhamdulillah. Ada satu kaidah dalam ilmu tafsir bapak-bapak, kata Syekh Izzuddin Ibn Abdussalam, dhammul fa'il bi fi'lihi taqbihan li fi'lihi. Kalau Allah mengecap seseorang di dalam Al-Quran, berarti kita disuruh untuk menjauhi perilaku orang yang dikecap. Nah, di ayat ini tokoh antagonisnya Abu Lahab dengan istrinya dan dikecap oleh Al-Quran. Dari ayat pertama Allah udah ngecap Abu Lahab dan istrinya. Tabbat yada abi lahabi wa tab, celaka kedua tangan Abu Lahab. Yang disebut kedua tangan, tapi sebenarnya yang celaka bukan cuma dua tangannya saja, semua yang melekat pada Abu Lahab celaka. Itu biasa dalam uslub retorika bahasa Al-Quran. Sama seperti kita, ada orang yang punya utang sama kita, begitu dikasih utang kita bilang, mana nih orang pinjam 100 sama saya, sekali dikasih 100.000 nggak kelihatan batang hidungnya. Tuh, kita bilang nggak kelihatan batang hidungnya, padahal yang kita maksud semuanya nggak kelihatan. Nyicil kagak, mukanya nggak kelihatan, kakinya nggak kelihatan, tapi yang kita sebut batang hidung. Di sholat juga sama, Allahu Akbar, apa kita bilang? Inni wajtu wajhiya lilladzi, apa artinya itu? Aku menghadapkan wajahku kepada Allah yang menciptakan, pemilik langit dan bumi. Kita mengatakan aku hadapkan wajahku. Pertanyaannya, emang cuma wajah kita yang menghadap ke Allah? Kan tidak. Tangan kita, kaki kita, lintasan pikiran kita, hati kita. Jadi itlaqul juz' li iradatil kull. Ini majas namanya, yang disebut satu tapi yang dimaksud semuanya. Halo, Assalamualaikum. Yang dicelaka, yang disebut celaka tangannya, tapi sebenarnya yang celaka semuanya.
Kan kagak enak kalau Al-Quran bilang celakalah tangan, kaki, kepala, biji mata Abu Lahab. Kan kepanjangan ayatnya bu. Cukup satu disebut tapi yang dimaksud semuanya. Tetapi dhammul fa'il bi fi'lihi taqbihan li fi'lihi. Kalau Allah mengecam seseorang berarti kita disuruh menjauhi perilaku orang itu. Jadi secara tersirat pelajaran yang pertama kita disuruh menjauhi tabiat Abu Lahab dan istrinya. Dan menarik kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, kalau Al-Quran menyebut nama orang di Al-Quran, kalau Allah menyebut nama orang di Al-Quran dan nama itu bukan nama aslinya tapi nama julukannya, itu tandanya ada orang lain yang akan muncul di zaman berbeda tapi dengan tabiat yang sama. Halo, Assalamualaikum. Saya ulang nih. Baik-baik nih Pak, dengerin nih Pak nih ya. Kata Al-Quran, kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, kalau Al-Quran ya nyepil nama, nyebut nama tapi bukan nama asli, nama julukan. Itu tandanya orangnya boleh mati, tabiatnya tidak bisa mati. Sampai kiamat kurang sehari bakal ada Abu Lahab yang lain. Jadi Abu Lahab udah mati, Lahabisme tidak mati. Bagaimana sifat Abu Lahab? Abu Lahab ini punya sifat satu, sombong, angkuh. Dia merasa tidak butuh Tuhan, dia merasa tidak butuh agama, dia merasa tidak butuh Nabi. Nabi yang butuh dia. Maka ketika Nabi menawarkan Islam kepada Abu Lahab, apa jawaban Abu Lahab? Tabban laka ya Muhammad, celaka kamu Muhammad. Nabi berada di bukit Sofa, memanggil warga, kumpul. Nabi bilang, percaya tidak kamu dengan apa yang saya katakan? Jika ada musuh di balik bukit itu, yang ngumpul jawab, apapun yang kau katakan wahai Muhammad kami percaya, karena sepanjang hidup kami tidak pernah mendengar engkau berdusta. Kata orang Pak, jadi orang percaya sama Nabi Muhammad. Cuma satu yang instruksi nyela Nabi lagi ceramah. Tabban laka ya Muhammad. Itu Abu Lahab orangnya. Celaka kamu Abu Lahab. Celaka kamu Muhammad. Alihadza jama'tana. Kamu kumpulkan kami cuma gara-gara kamu pengen ngedakwahin kami yang isinya remeh-temeh begini. Celaka kamu Muhammad. Itu kata Abu Lahab. Maka Abu Lahab nyumpahin Nabi celaka, dibalas sama Allah celakanya 2 kali. Tabban, celaka. Di ujung ayatnya juga tabba, celaka lagi. 1 dibalas 2. Itu jadi sifat Abu Lahab sombong. Dia merasa tidak butuh Nabi Muhammad SAW. Jadi jauhi sifat sombong, karena sifat Abu Lahab, dan Abu Lahab dikecam karena kesombongannya. Ya. Kenapa orang bisa sombong? Ayat ini atau surah ini memberi isyarat Pak, orang sombong karena biasanya dia punya status quo, punya nama baik, punya status sosial, ya, punya harta, punya power. Maka ayatnya menyindir, ma'adna anhu maluhu wa kasab. Abu Lahab, ente biar punya harta, punya status sosial, punya status quo, tokoh min malak Quraisy, tokoh terpandang di suku Quraisy, tetapi ma'agna, gak ada manfaatnya itu di sisi Allah. Hartamu tidak bisa menolongmu, status quo tidak bisa menolongmu, status sosialmu tidak bisa menolongmu. Kira-kira begitu Pak. Jadi orang kenapa sombong? Karena boleh jadi dia merasa punya privilege, punya power, sehingga dia boleh melakukan apapun untuk apapun. Ya, masih hidup? Yang kedua, apa sifat Abu Lahab yang perlu kita jauhi? Abu Lahab otaknya duit mulu, materialistis. Ketika ditawarin Islam sama Nabi, apa kata Abu Lahab? Mada utaya Muhammad in amantu bik. Ente nawarin Islam sama Ani, kira-kira kalau Ani masuk Islam, Ani dapat apa Muhammad? Begitu kata Abu Lahab. Bu.
Jadi kalau ada pengumuman pengajian di masjid, jangan pakai ditanya ada berkatnya apa kagak. Kalau kata gua gak datang, itu Abu Lahab. Maka ada berkat gua datang dah. Kalau kagak gak gua tuh. Abu Lahab itu. Nabi jawab kama yu'tal muslimun, ya ente bakal dapat apa yang didapatin orang Islam, kata Nabi. Artinya sewajarnya aja. Karena Islam itu egalitarianisme, semuanya sama. Apa kata Abu Lahab? Mali alaihim fadl. Benar aja Muhammad, saya kagak lebih mulia dari yang lain. Kata Abu Lahab, tabban li hadza ya min dinin, celaka agama ini. Karena tabban an akuna ana wa haula sawa, celaka agama ini, masa saya sama derajatnya dengan Bilal bin Rabah, budak sahaya, dengan sahabat-sahabat lain yang miskin-miskin itu, masa saya disamain kedudukannya, kata Abu Lahab. Celaka kalian Muhammad, agama macam apa ini? Jadi Abu Lahab ketika didakwahi, dia tidak langsung menerima Islam. Yang dia tanya, aku dapat apa? Bukan aku bisa buat apa untuk agama ini, tapi aku dapat apa? Inilah otak Abu Lahab itu. Jadi kita punya agama, mestinya cara berpikir kita apa yang bisa kita lakukan untuk kita punya agama, bukan apa yang agama bisa kasih buat kita. Kita punya masjid apa namanya nih? Ya, saya sampai lupa namanya, Pak. Udah lama kagak datang dia. Apa yang bisa kita kasih ke Masjid Al-Muhajirin? Apa yang bisa kita kasih? Bukan apa yang Al-Muhajirin bisa kasih buat kita. Kalau pertanyaan apa yang Al-Muhajirin bisa kasih buat kita, itu pertanyaan Abu Lahab. Tapi kalau apa yang aku bisa kasih buat Al-Muhajirin, itu Muhammad, akhlak Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Apalagi sifat yang mesti kita jauhi? Pertama tadi apa, Pak? Sombong. Yang kedua, Bu? Mantre. Ya. Yang ketiga, sifat bininya, wa mar'atuhu hammalatal hatab, tukang fitnah, kemana-mana nyebarin berita kagak baik, manasin orang biar benci sama Nabi. Lu jangan ngaji, udah gak usah ngaji, shopping aja kita. Ya. Orang ngaji udah buat pelayar jauh-jauh hari. Ya. Dia buat cara bagaimana caranya orang kagak ke masjid kagak ngaji. Ya. Dibuat nama dia list ke puncak bareng-bareng di hari ngaji yang membarengkan. Itu Ummu Jamil, bininya Abu Lahab itu. Ya. Coba itu. Manasin orang biar kagak deket sama Allah, biar kagak deket sama sumber kebenaran. Ini bininya Abu Lahab, mitnahin orang. Maka digambarkan hamalatul hatab, dia pembawa kayu bakar, ngebakarin orang biar kagak demen sama Nabi. Tukang fitnah, tukang gosip. Maka yang hobi memfitnah, yang hobi ngegosip, bininya kurang kenceng tuh, bininya siapa itu? Lah tahu ya, Bu. Ya. Dan kata Quran, fi jidiha belum min masad. Hati-hati orang yang tukang fitnah, tukang gosip, ya, nyuruh orang biar benci sama kebenaran. Hati-hati. Sebenarnya di saat yang sama, ya, dia sedang melilitkan serabut tali ke lehernya. Dia membawa api tapi ada serabut tali di lehernya. Dia ingin membakar orang, tapi hati-hati. Dia yang akan terbakar karena dosanya memfitnah dan menggibah. Itu simpel. Ada juga ulama yang mengatakan kenapa disebut bininya Abu Lahab kemana-mana bawa seutas tali di lehernya. Sebenarnya itu bentuk ejekan, simbol. Karena Ummu Jamil ini dulu pernah bilang begini, aku akan jual kalung emas di leherku, ya, dan akan aku duitkan
supaya orang bisa, ya, demi supaya dakwah Muhammad gagal. Kira-kira dia ingin bilang, ini hartaku yang ada di leherku, ya, aku rela melepaskannya supaya dakwah Muhammad gagal. Jadi, orang yang menggagalkan dakwah, orang yang menggagalkan syiar, orang yang bagaimana kebaikan tidak tersyiarkan, nah itu juga sifat-sifat istri Abu Lahab. Itu pelajaran yang pertama. Masih semangat kagak ini? Kalau kagak saya balik ini, pulang saya, Bu. Ya. Yang kedua, Bu. Yang kedua, pelajarannya Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, al-qurbu hijab. Ada satu kaidah dari para ulama sufi, mereka mengatakan kedekatan itu adalah ranjau. Kira-kira begini maksudnya. Kita sering menganggap orang makin dekat itu makin berkah, belum tentu. Kadang-kadang yang jauh itu lebih berkah. Nabi bersabda, orang yang berwudu dari rumah, thumma masya ila baitin min buyutillah, setelah berwudu dari rumah, kemudian dia datang ke masjid, dia mengerjakan kewajiban, maka setiap langkahnya dihitung pahala, dihapus dosa. Kakinya yang satu menghapus dosanya, dan kaki yang satu lagi mengangkat derajatnya. Makin banyak langkahnya, makin banyak pahalanya. Makin jauh rumahnya dari muhajirin, makin gede pahalanya. Berarti mana yang lebih berkah? Yang dekat apa yang jauh? Yang jauh. Dulu zaman Nabi ada sahabat yang rumahnya jauh dari Nabawi. Ya Rasul, saya pindah komplek aja ya, katanya. Jauh benar rumah saya ke masjid. Kata Nabi, lah jangan. Setiap langkahmu ke masjid menjadi saksi kedudukanmu di akhirat. Lah kalau yang dekat kagak datang ke masjid, kebangetan namanya. Karena jironul masjid, tetangga masjid. Tapi kalau yang jauh datang, itu malaikat aja insecure, Bu. Ya. Kagak pede dia ngeliat yang datang. Dia soleh banget nih orang, jauh tapi datang. Ya kadang-kadang yang jauh itu lebih berkah. Nah kita menganggap yang berkah itu selalu yang dekat. Enggak. Siapa bilang? Kadang-kadang orang makin dekat makin kagak dapat berkah. Itu yang disebut al-qurbu hijab. Apa hubungannya dengan ayat ini? Nah sekarang kita lihat. Kalau Anda tanya siapa Abu Lahab itu? Abu Lahab itu secara genetik, ya, kagak usah pakai diuji gen. Ya, udah pasti satu nasab sama Nabi, karena Abu Lahab itu paman Nabi Muhammad, Abdul Uzza bin Abdul Muttalib, nama Abu Lahab itu. Artinya Abu Lahab dengan ayah Nabi, ya, saudara kandung. Berarti Abu Lahab itu paman Nabi. Dekat apa kagak tuh, Pak? Lebih dekat banget, Pak. Abu Lahab secara nasab dekat, tetapi dia tidak dapat keberkahan dari Nabi. Nah, itu maksudnya. Jadi jangan bilang orang makin dekat makin berkah. Belum tentu. Abu Lahab contohnya kurang dekat apa? Trombo nasabnya dengan Nabi, silsilah genetiknya dengan Nabi, tapi dia tidak dapat keberkahan. Maka Pak, kadang-kadang dekat itu sial, bukan berkah. Kadang-kadang dekat itu sial, bukan berkah. Sama ketika kita ingin moto satu objek, makin kita zoom in, makin kita deketin, apa yang terjadi? Hah? Bu, ibu mau moto nih, Bu. Ibu deketin kameranya, apa yang terjadi? Hah? Buram, blur. Kadang-kadang dekat itu sial. Bukan makin bisa menginstal kebenaran, makin buram menginstal kebenaran. Ya. Coba Pak, kita kenapa rindu sama Ka'bah? Ya, karena kita tinggalnya di RTM Depok. Iya, RTM, iya betul ya?
Coba tinggalnya dekat sama Mekah, mungkin berkurang rindunya. Dan tiap hari ngeliat, ya kan? Halo, Assalamualaikum. Kenapa kita tiap tahun bawaannya pengen umroh mulu? Bahkan pengennya kalau bisa tiap bulan. Karena kita jauh dari Ka'bah. Ya. Coba kita dekat. Tahawunan, sepele, karena udah dekat. Tiap hari ngeliat. Bahkan jangankan dekat sama Ka'bah, tiap bulan umroh juga rasanya berkurang tuh pasti. Orang yang pertama kali datang sama yang tiap minggu datang, tiap bulan datang, ada beda tuh. Pertama datang mungkin nangis, tapi kalau tiap bulan datang itu rasanya hilang. Makanya kudu diatur, jangan sering-sering. Benar ini. Ya, kudu diatur, jangan terlalu sering. Meskipun kita mampu untuk mengatur resonansi hati kita biar kagak sepele sama Ka'bah. Kita rindu sama Ka'bah mungkin karena kita jauh dari Ka'bah. Kalau kita dekat, kagak kangen. Tuh keluarga kerajaan dikasih tiket haji dijual jadi puroda, malah dijual. Lah kita malah beli pengen nyampe karena kita jauh. Yang dekat ngejual. Jadi kadang-kadang jauh itu lebih berkah. Dekat itu boleh jadi berkah tapi boleh jadi sial. Ada orang bilang dekat-dekat sama guru, dekat-dekat sama ustaz, ya, biar bau-bau ustaz, katanya begitu kan ya. Saya rada kurang setuju itu. Kalau bisa jangan terlalu dekat sama guru, ya. Karena bisa jadi orang makin dekat sama guru makin hilang berkahnya, bukan makin dapat berkahnya. Kenapa? Semakin dia dekat sama guru, semakin kelihatan basyariah gurunya, makin kelihatan manusiawi gurunya. Dia jadi tahu ngambeknya gurunya, keselnya gurunya, marahnya gurunya. Akhirnya yang dia lihat keselnya, marahnya, ngambeknya, dia nggak lihat ilmunya, hilang berkahnya. Jadi kadang-kadang tidak tahu itu lebih berkah daripada tahu. Maka Imam Nawawi setiap mau ngaji ke rumah gurunya, dia doa, Allahumma astur aiba muallimi minni, katanya. Ya Allah, tutuplah aib guruku dari diriku. Tiap mau berangkat dia doa dulu, ya Allah tutup aib guruku. Karena dia tahu kalau terlalu dekat, ya, terlihat aib guru dan membuat dia fokus pada aib itu, bukan pada kebenaran yang disampaikan. Akhirnya hilang keberkahan ilmu. Dia tidak fokus lagi dengan ilmu yang diucapkan, ya, tetapi dengan kesalahan yang dia nilai salah, bahkan boleh jadi sebenarnya tidak salah, ada alasan, tapi si murid tidak tahu. Coba saya sering kasih contoh, di satu kampung ada guru yang ngaji, tetangga si guru apa orang jauh yang datang? Siapa yang ngaji? Halo, Assalamualaikum. Siapa yang datang? Orang jauh, Pak. Yang dekat. Gua kenal dia. Apalagi teman kecilnya, gua tahu model ingusannya masih kecil gimana. Begitu, Pak. Karena melihat ilmunya, ingusnya diingat dari kecil. Maka para ulama mengatakan al-qurbu hijab. Coba Nabi Muhammad orang Mekah, tapi yang mengambil ilmu dari Nabi Muhammad orang Mekahnya atau orang Madinah? Madinah. Nabi Muhammad justru diusir. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad. Yang ngaji justru orang Madinah, disambut tala'al badru alaina. Itu orang Mekahnya usir. Jadi orang yang dekat justru tidak dapat berkahnya. Jadi jangan dekat-dekat sama guru. Kalau bisa jauh. Gitu ya Bu ya? Bu, jauh itu bukan berarti kagak ngaji. Ya. Kata ibu-ibu yang kagak doyan ngaji, alhamdulillah dapat dalil buah subuh ini, kata. Besok kagak datang tidak mau ngaji. Maksudnya deketin ilmunya, jauhin basyariahnya. Deketin ilmunya, jauhin pribadinya. Ya.
privasinya. Karena makin kita tahu privasinya, makin kita nggak respect. Oh, sama aja sama gua ya, begitu. Akhirnya nggak fokus sama ilmunya. Nah, itu yang kedua, pelajaran yang kedua. Berapa jam lagi syuruh nih Pak? Ada 3 jam lagi. Pelajaran yang ketiga. Apa pelajaran dari surah ini? Al-mar'u ala dini khalilihi. Kita itu tergantung siapa teman kita. Kalau teman kita baik, insya Allah baik. Kalau circle kita baik, kita baik. Kalau tongkrongan kita baik, kita baik. Kalau tongkrongan kita bader, kita bader. Bu, bu, jangan buat majelis bu sendiri di sana. Dengerin ini. Kalau tongkrongan kita kagak bener, belok, kita nyungsep. Iya, bu. Kalau tongkrongan kita lurus, kita nancep. Almaru ala dini khalilihi. Coba yang dikutuk bukan cuma Abu Lahab, tapi bininya Ummu Jamil. Berarti kan Ummu Jamil bini Abu Lahab, bagaimana Abu Lahabnya? Lakinya kagak bener, bininya kagak lurus. Kenapa dia bisa jauhin begitu? Karena almaru ala dini khalilihi. Orang itu seringkali tergantung dengan kualitas siapa temannya yang menjadi tongkrongannya. Kita punya pasangan baik, bisa ikut baik. Punya pasangan kagak baik, bisa kagak baik. Meskipun ini ya, tidak mutlak. Ada orang yang pasangannya Fir'aun, tapi bininya kagak jadi Fir'aun. Contohnya Fir'aun. Fir'aun bininya soleha, tapi lakinya Fir'aun. Assalamualaikum. Paham kagak ini? Iya, Fir'aun kan punya bini soleha bu. Yang ngangkat Nabi Musa jadi anak asuh siapa? Bini Fir'aun. Fir'aun mah ogah. Emang soleha bininya, lakinya Fir'aun. Masya Allah, bader banget. Ya. Bininya terawih, lakinya judol. Ya. Bininya tadarusan, lakinya mancing. Ya Allah, bukan main dah. Ya bu ya. Atau sebaliknya, lakinya soleh banget, bininya bader. Ya Allah, buka aurat, sholat kagak, gosip doyan, atau komplek kagak ada, itu tangga yang kagak dia tahu, semua dia tahu. Ada juga yang begitu bu. Nabi Lut kurang soleh apa Nabi Lut? Nabi bininya ditegur sama Quran. Nabi, coba. Almaru ala dini khali. Tapi secara umum orang itu tergantung siapa teman tongkrongannya. Nah, carilah tongkrongan yang baik. Di mana tongkrongan yang baik? Nih, di Masjid Al-Muhajirin, di rumah Allah. Ada majelis ilmunya, ketemu sama orang baik, niatnya baik-baik, kita keluar insya Allah jadi orang baik. Iya, halo, dengar. Berapa menit lagi tuh? Bu, berapa menit lagi tuh? 10 Pak? 10 jam. Ibu-ibu ngundang apa ngontrak ini? Ya, nah siapa teman yang baik? 3. 1 ciri-cirinya. Man dzakkarakumul akhirah ru'yatuhu. Kalau kau pandang wajahnya, bertambah cintamu dengan Allah, membuat kamu terkoneksi dengan Allah. Iya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang pertama, man dzakkarakumullah ru'yatuhu.
Orang yang jika engkau memandang wajahnya membuatmu ingat sama Allah. Tuh. Ada orang kalau kita lihat wajahnya, itu kita ingat sama Allah. Ada begitu Bu? Ada apa begitu? Itu ada orang nanya, bagaimana hukumnya memajang foto ulama, foto guru? Lah boleh. Ya. Kita foto artis di kalender aja kita koleksi. Masa foto ulama pakai ditanya dalil? Bahkan mungkin dengan kita mandang foto guru ta'alluq rabithah, membuat hati kita terhubung. Mungkin kita udah lupa kejauhan, begitu melihat ingat dulu ngaji, astagfirullah, jadi ingat. Iya kan? Boleh ya. Ada orang yang kita lihat mukanya kita ingat sama Allah. Sebenarnya bukan mukanya, karena ini bukan bicara muka, tapi rohaninya ya, ketebak kesalehan rohaninya tempias ke wajahnya. Jadi ini bukan soal putih apa kagak putih, cantik apa kagak cantik, ganteng apa kagak, tapi wajah rohaninya ya membuat kita punya menjadi daya tarik, membuat kita ingat sama Allah. Ada nggak yang begitu? Ada, dan pasti ada. Nabi apa? Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri. Anta syamsun anta badrun. Engkaulah cahaya, engkaulah rembulan. Itu sebenarnya ingin mengekspresikan betapa rohani Nabi begitu tebal cahaya kebaikannya, membuat kita tersinari. Bahkan dikatakan musuh-musuh itu tidak berani melihat wajah Nabi lama-lama. Tidak berani. Kenapa? Takut jatuh cinta. Jadi orang kalau perang sama Nabi nggak ngelihat wajahnya Bu, mungkin ngelihat bahu, ngelihat badan. Karena begitu ngelihat wajah Nabi takut jatuh cinta. Dengar cerita Umar bin Khattab dari rumah bawa golok, pengen ngebacok Nabi. Gara-gara adiknya masuk Islam kagak izin, mau dikeluarin dari kakak. Nyampe di tempat ketemu sama Nabi. Begitu ngelihat wajah Nabi dan ngedengar baca Quran Nabi, jatuh goloknya. Bukan cuma goloknya yang jatuh, hatinya jatuh, masuk Islam. Masya Allah. Ya kan? Musuh gak berani ngelihat wajah Nabi lama-lama, takut jatuh cinta. Nah, kalau cetakan muka kita kan bukan main ya. Orang ngelihat muka kita kolesterolnya naik. Ya Bu ya, bawaannya pengen marah mulu. Ya Allah. Coba Bapak ngelihat bini masing-masing di rumah Pak. La ilaha illallah. Mual banget Pak ya. Bu, paham gak ini? Itu nyender-nyender paham gak gitu? Ya. Agak majuan dikit Bu. Iya. Yang kedua, siapa orang yang cakep dijadiin teman? Zada fi ilmikum mantiku. Orang yang kalau kita duduk sama dia ilmu kita bertambah. Dari rumah kita bawa 3, begitu nongkrong sama dia bawa 10, yang 7 dari dia. Ilmu kita nambah, itu teman yang baik. Tuh Pak, lo ada teman ilmu kita bertambah. Ilmu apa aja? Yang penting ilmunya buat kita makin baik. Gak perlu ilmu Quran hadis, ilmu cari cuan pun ilmu. Yang penting cari cuan yang halal, itu ilmu. Ilmu untuk survive, itu ilmu. Ilmu tutorial buat kue, itu ilmu tuh. Bertambah ilmu kita. Tadinya nggak bisa masak, begitu nongkrong sama dia jadi tahu cara masak sayur asam mengkudu. Nah itu ilmu tuh. Ada sayur asam mengkudu. Kali dia teh mukanya pakai sayur asam mengkudu. Itu ilmu. Itu teman. Nah, kalau ketemu yang begitu dilaminating tuh, susah nyarinya. Yang ketiga, man zakarakumul akhirah amaluhu. Orang yang kalau kita bergaul sama dia, kita jadi ingat akhirat.
kita melihat tingkahnya, sikapnya, gesturnya, perbuatannya, kita ingat sama akhirat. Ada aja amalannya yang membuat kita ingat sama akhirat. Nah, ada nggak orang begitu? Ada. Sebagaimana di kampung kita juga ada aja orang yang kalau kita melihat tingkahnya, bawaannya kita makin kagak bener. Maka ada doa bagus nih, keren. Apa ini? Allahumma ausilni. Yang kompak nih Pak, ini mahal nih Pak nih. Saya jazahin di sukun. Allahumma ausilni ila man yusiluni ilaika. Ulang ya. Allahumma ausilni ila man yusiluni ilaika. Kita boleh sambung dikit. Allahumma ausilni ila man. Allahumma ausilni ila man yusiluni ilaika. Yusiluni ilaika. Sekarang sambung Bu. Allahumma ausilni ila man yusiluni ilaika. Kenapa ketawa? Saya dengar ujungnya doang kak katanya. Artinya ya Allah, pertemukan aku dengan orang yang bisa membuatku lebih terhubung denganmu. Bagus gak tuh? Ya Allah, pertemukan aku, maksudnya beri aku teman yang teman itu bisa membuat aku makin dekat denganmu. Baca tuh doanya tuh. Jadi kalau kemana-mana ketemu orang baik, ya. Rigo, udah syuruk ya? Belum. Ada pertanyaan? Silakan. Ada pertanyaan? Ayo, ibu-ibu, bapak. Saya latah aja nih mau ngambil cangkir, kagak ada tuh. Biasanya di sini naruhnya nih. Saya ingat tuh, hangat tuh. Iya. Mantap. Silakan bapak ibu. Tanya. Tidak ada. Sudah jelas. Biasanya nyender banyak nih Pak di pertanyaan nih. Mana Bu? Bu, apaan Bu? Tuh, bukunya dia. Udah habis Pak ya? Lanjut. Silakan lanjut. Wih. Ya terakhir kita review dikit ya. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari surah ini? Satu, jauhi sifat Abu Lahab dan sifat bininya. Dua, boleh jadi makin dekat makin sial. Jadi jangan fokus sama dekat dan tidaknya, ya, tapi fokuslah pada ittiba kita dengan Nabi. Orang berdebat, ini nasabnya nyambung apa kagak? Ya. Di luar konteks perdebatan itu ada yang lebih penting. Kedekatan tidak dilihat dari nasab saja, tapi dilihat dari seberapa kita ittiba, mengikuti Nabi. Ada orang yang kagak bernasab sama Nabi, ada orang yang dekat nasabnya sama Nabi, Abu Lahab, tapi dikecam sama ayah ini. Bahkan Abu Lahab ini bukan cuma paman, besan 2 kali. 2 anak Abu Lahab nikah sama 2 putri Nabi. Tapi pada akhirnya cerai ya, gara-gara anak Abu Lahab gak mau masuk Islam, akhirnya cerai. Tapi artinya dekat sekali. Nah sebaliknya ada yang nasabnya jauh banget dari Nabi, Salman Al-Farisi, bukan orang Arab bahkan, tapi Nabi mengatakan orang mana itu Pak? Persia. Tapi Nabi mengatakan Salman minna, kata Nabi, Salman itu bagian kita. Ya, tidak ada hubungan darah sama Nabi. Jadi fokus pada kedekatan rohani, bukan kedekatan ya, biologis. Yang ketiga, apa tadi? Kita tergantung teman kita.
Nah, teman yang baik itu ada 3. 1, membuat kita ingat nama Allah. 2, ilmu kita bertambah. 3, membuat kita ingat akhirat. 4, yang terakhir pelajarannya adalah di surah ini Al-Quran seolah-olah menyiratkan ada 2 tokoh antagonis dan protagonisnya. Ada orang jahatnya, ada orang baiknya. Orang jahatnya namanya Abu Lahab dan istrinya. Yang baiknya adalah Nabi Muhammad SAW, orang yang diturunkan surah ini kepadanya untuk diinformasikan kepada kita. Jika Abdul Uzza disebut Abu Lahab, maka Nabi Muhammad disebut dengan Abu Akhlaq. Abdul Uzza sebutannya apa? Abu Lahab. Nabi Muhammad Abu Akhlaq, mbahnya akhlak. Artinya semua akhlak berasal dari Nabi. Semua akhlak. Kenapa Nabi Muhammad disebut Abu Akhlaq? Karena akhlak tidak bisa didapatkan dari buku. Akhlak tidak bisa didapatkan dari sekolah, dari jurnal, dari ruang akademik, tidak bisa. Dari mana akhlak didapat? Bisa nggak buku membuat kita berakhlak? Jangankan buku, ibadah dah bisa nggak membuat kita berakhlak? Akhlak itu sifat rohani. Ini tidak bisa didapatkan dari semua itu. Kita pengen jadi orang sabar, lalu kita baca buku ensiklopedia sabar. Mulai dari halaman pertama, definisi sabar, istilah sabar, ayat sabar, hadis sabar, rukun sabar yang membatalkan sabar. Mungkin baru 10 halaman kita udah gak sabar baca si sabar. Menunjukkan buku tidak bisa memberi akhlak. Gak bisa. Ruang kuliah gak bisa, jurnal gak bisa. Jika demikian, dari mana akhlak didapat? Akhlak didapat dari orang yang dari interaksi kita bersama orang yang sudah punya akhlak, baru dapat akhlaknya. Nah, sumber akhlak itu Nabi Muhammad. Manbaul akhlak, sumber akhlak. Abu akhlak, Abul akhlak, Nabi Muhammad SAW. Dulu para sahabat berinteraksi sama Nabi Muhammad sehingga akhlak Nabi Muhammad tempias ke sahabat. Tabi'in berinteraksi ke sahabat, akhlak Nabi yang nempel ke sahabat tempias ke tabi'in. Atba'ut tabi'in duduk sama tabi'in, akhlak Nabi yang nempel ke sahabat jatuh ke tabi'in, tempias ke atba'ut tabi'in, terus ke bawah. Lalu orang Nabi mengatakan al-ulama warathatul anbiya. Para ulama adalah pewaris akhlak Nabi. Jadi akhlak hanya bisa didapatkan dari orang yang sudah memilikinya. Itu sebabnya penting untuk kita suhbah ma'as salihin. As-suhbah ma'as salihin. Bersahabat sama orang-orang baik yang udah punya akhlak. Biar apa? Biar tempias akhlaknya ke kita. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan kajian yang singkat ini bermanfaat dan bisa menambah kecintaan kita kepada ilmu, kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya, dan bisa membuat kita lebih baik lagi insyaallah rabbul alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma ansuril muslimina fi kulli makan. Allahumma ansuril mujahidina fi kulli makan. Allahumma ahlikil kafarata a'da ad-din minal yahudil haqidin. Allahumma ya rabbal alamin, Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara.
ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.